bukan terkenal sama pecel brem atau pendekarnya aja, tapi Madiun segalanya. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asteranto Jakarta. Kali ini temanya bukan pencak silat ya dulur-dulur. Kali ini kita mau kuliner malam, tepatnya di warung pecel pincuk Madiun ya kan. Pecel pincuk Madiun ya kan. Resepnya yang melegenda ya kan. Buat dulur-dulur yang tinggal terutama di area Jabodetabek, monggo bisa silaturahmi ke tempat Mbah John ini, warga PST yang mendirikan rayon Muneng ya, rayon saya. Sebuah kebanggaan. Jadi buat dulur-dulur silakan untuk bagi yang ingin sambung silaturahmi dengan Mas Joko ya, panggil aja Mas Joko, monggo silakan mampir di Jalan Pesanggerahan, tepatnya di area Kebon Jeruk. Oke dulur-dulur, kali ini kita mau menikmati kuliner malam kita, yaitu adalah nasi pecel pincuk ya. Wah, kayaknya khas Madiun pokoknya. Luar biasa dulur-dulurku. Jadi buat dulur-dulur yang ingin main ke sini bisa menikmati nasi pecel ini dengan merokok kocek. Berapa mas? Sak porsi mas? 15.000 buat dulur-dulur semua. 15.000 lek di kampung 3,5 lur, jujur-jujuran ya. Tapi karena ini Jakarta ya kan, karena kita ini adalah perantauan Jakarta, di sini ini harga makanan ya gitu 15.000. Oke. Jadi buat dulur-dulurku terutama yang perantauan dari Jawa Timur ya, yang kangen sama kuliner khas Kota Madiun atau Jawa Timur maksudnya. Nasi pecel ini terutama di tempat Mbah John ini ya kan, Mas Joko ini, pecel pincuk Madiun ini sudah tidak diragukan lagi sambelnya dulur-dulur, karena sudah menggunakan resep yang sangat melegenda sekali. Dari tempe, peyek, lalapannya semua pokoknya khas, bener-bener khas asli Kota Madiun. Berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Madiun kampung pesilat. Di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Hormatku semua walau kita tidak satu rumpun, mungkin tak seorganisasi namun satu dusun. Kenalkan ku Bimantara, Aster ibu kota ini, dengan lirik yang buah seperti harimau menanti. Ku Aster perantauan yang berasal dari Madiun. Pokoknya nggak enak uang kembali. Pencak silat hingga dijuluki Madiun kampung pesilat. Madiun mengenalkanku akan kekayaan budaya yang seakan pernah bisa aku lupa. Misi Mas Joko merantau ke Jakarta dengan berjualan nasi pecel ini, selain dia memang mencari nafkah atau mencari pundi-pundi rupiah, beliau ini juga mengenalkan makanan khas dari Kota Madiun. Semua saudara. Karena angkringan ini adalah satu-satunya angkringan pecel pincuk yang ada di Kebon Jeruk, tak jarang juga artis-artis lokal maupun artis ternama negeri ini juga sering mampir ke sini lur. Thank you first keduanya, Bro Bima, aku akan mulai memberikan sebuah berita. Salam untuk orang yang suka. Tempatnya yang strategis dan luas menjadikan angkringan ini juga seringkali untuk berkumpul para dulur-dulur perantauan, terutama dari Jawa Timur. Berbagai macam aliran silat ada di Madiun, beberapa di antaranya pusatnya ada di situ Madiun. Jadi buat dulur-dulurku, kuliner khas Kota Madiun ini sangat recommended buat kalian semua, terutama buat kalian yang nggak ada agenda atau buat kalian yang bingung mau nongkrong di mana. Silahkan nih mampir nih di angkringan pecel pincuk Rahayu Widodo 1984. Oke
Oke dulur-dulur, rasanya tidak afdol apabila kita tidak ngobrol dulu dengan Mbah John langsung, atau bisa kita panggil di sini secara organisasi, karena saya sangat menghormati beliau. Beliau juga yang babat alas PSDT di desa saya, di Rayon Moneng terutama, yaitu Kang Mas Joko nih. Mas Joko, sugeng dalu. Salam persaudaraan. Setia hati. Setia hati umum dong, ya ta? Iya. Jadi dulur-dulur, mungkin ini juga sedikit cerita ya. Jadi saya cukup banyak mendengarkan sejarah berdirinya persaudaraan Seti Trate di Desa Moneng ya, dari beliau ini. Maksudnya diawali dari beliau ini. Apalagi tahun 2000-an mungkin dulur-dulur juga semua tahu kalau pada saat itu tuh zamannya lempar jumroh antara PSHT dan PSHW. Lempar ndut garing alias berangkal. Ya sudah cukup, jangan terlalu jauh kita bahas itu, karena memang kondisi sekarang PSHT dan PSHW lagi hangat. Intinya itu adalah masa lalu yang cukup menjadi pembelajaran buat kita, agar kedepannya nih generasi-generasi ini tidak mengulangi hal yang sama seperti yang dialami oleh mas-masnya dulu. Sebenarnya saya di sini ingin ngevlog, bikin konten tentang kuliner lah. Tapi karena saya ini adalah kreator pencaksilat dan kebetulan jenengan ini juga seorang pesilat, sedikit-sedikit kita akan menyinggung tentang dunia pencaksilat lah Mas. Menurut jenengan pripun Mas? Dengan kondisi dunia pencaksilat yang seperti sekarang ini, selaku jenengan dulu juga pernah terjebak dalam fase seperti ini Mas. Itu kan ibaratnya sebuah adrenalin anak muda. Nah, adrenalin anak muda itu ketika mereka gampang diprovokasi oleh teman-teman yang lain bahwa Esa Winongo itu begini, terus Kerasakti itu begini, Pagar Nusa itu begini, dan akhirnya mereka akan menampilkan diri, oh, ini loh aku. Terus mereka gampang dihasut kanan dan kiri, jadi mereka akan membedakan, ini loh aku Esa Trate, ini loh aku Esa Winongo, ini loh aku Pagar Nusa, ini loh aku Kerasakti, dan yang lain-lain seperti itu. Jadi mereka ingin membuktikan, sebenarnya bukan untuk membuktikan perguruan silat mereka, sebenarnya ingin membuktikan diri mereka sendiri. Karena mungkin ada beberapa orang yang mungkin mereka pas sekolahnya dikeroyok. Nah, seperti itu mereka akan ketika mereka dikeroyok itu mereka bukannya jerah tapi malah dendam. Nah, seperti itu. Itu perlu digarisbawahi. Itu jangan sampai terjadi lagi. Ketika mereka dikeroyok, itu suatu saat namanya manusia beda sama robot. Kalau robot kalian pas dimusnahkan akan musnah. Nah, tapi kalau manusia semakin digencet, semakin dipecut, dia akan membuktikan dirinya itu mampu. Nah, bisa jadi penjahat, tahu-tahu di belakang dia menculik orang. Nah, itu dari situ awal mulanya, dari dendam seperti itu. Oh, oke, paham. Jadi kita tidak bisa 100% langsung memvonis bahwa para provokator ini mereka benar-benar orang jahat, sebenarnya enggak ya Mas? Enggak, dari dendam masing-masing terus ditularan ke saudara-saudara, ke adik-adiknya gitu. Kalau kita pikir lagi sebenarnya kan semua kan balik lagi kita ini sebenarnya saudara. Mas Joko ini selain dia ini juga pelaku sejarah dunia kelam, bisa bilang seperti itu, tapi dia juga wawasannya pencaksilat juga lumayan dulu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Intinya dari pembahasan ini adalah permasalahan ini sebenarnya akarnya itu adalah dari, kalau istilah orang bilang sekarang tuh pembulian tadi Mas ya, dibully tadi ya Mas ya. Dari situ terus mereka akan menunjukkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka tuh bisa, ini aku bisa, dan dari situ mereka ketika mereka nggak bisa, mereka akan menghimpun teman-temannya. Nah, dari situ adanya provokasi bahwa yang dari organisasi itu begini, organisasi itu begini. Nah, apalagi sekarang sosmed dimanfaatkan, mereka tidak kurang bijak memakai sosmed itu. Betul. Makanya jadinya terprovokasi oleh teman-temannya bahwa yang dari sana itu begini, sini itu begini. Intinya adalah nggak ada gunanya sebenarnya kalau perpecahan itu. Oh, iya. Jadi ketika orang terprovokasi itu sebenarnya dia sedang dimanfaatkan oleh orang yang lain. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi kita sedang digerakkan oleh organisasi organisasi lain, mungkin bisa politik yang memanfaatkan kita.
kita dimanfaatkan tapi kita tidak tahu seperti itu. Sebenarnya kita diadu domba ya Mas. Ya, sebenarnya itu. Jadi kita harus paham benar tentang pencaksilat ini didirikan tadinya tujuannya untuk apa. Sebenarnya ya pencaksilat itu didirikan oleh eyang-eyang kita dulu, pendahulu guru-guru kita. Itu sebenarnya untuk bela negara, untuk membela Indonesia ini berperang dengan Belanda. Terus karena mungkin Belandanya nggak ada, akhirnya kita perang sendiri-sendiri. Nah seperti itu. Golek-golek musuh ya Mas ya. Iya. Oke dulur-dulur, sekian silaturahmi kita malam ini. Intinya malam ini saya ingin mempromosikan buat dulur-dulur semua, monggo yang mau mampir ke Pecel Pincuk, angkringan Pecel Pincuk Rahayu Widodo asli Madiun tahun 1984 ya. Mengenai pencaksilat tadi, Mas Joko sendiri juga memberi masukan kepada kita generasi muda, ojo koyok aku, kasarannya Mas ya? Ya tuh, nggak ada gunanya ketika kita ketemu nanti udah tua malah malu. Nah, nggak ada gunanya. Dan kalian akan merasakan ketika kalian punya anak digebukin orang lain, pasti akan merasa nggak rela. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bima NF untuk mengikuti video terbaru dari Bima NF dan pastinya untuk mempersatukan para pesilat di seluruh Nusantara. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton. Salam persaudaraan. Harus bawa hanya tahu persaudaraan. Kubayangkan bila bisa terjadi untuk saat ini. Ki Hajar Harjo Utomo terbangun untuk saat ini. Sebentar saja, hanya sesaat. Pasti beliau menangis melihat anak cucunya banyak yang tersesat. Ingatlah persaudaraan, setia hati Trate ini bukanlah organisasi sarang para politisi yang memanfaatkan kekuatan kita demi kepentingan pribadi hingga kita saling bunuh dengan saudara sendiri.